Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Febrina Laura Ayu dengan NIM 240601201200004 dari program studi informatika kelas D. Jadi kali ini saya akan menjelaskan makalah mengenai perbandingan algoritma backtracking, branch and bound, dan juga end colony optimization dalam optimasi rute distribusi Pertamina DEC untuk minimasi biaya logistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menemukan rute distribusi bahan bakar yang paling hemat, dan juga dari ketiga algoritma tersebut tuh mana yang paling jago buat menentukan rute tersebut. Jadi bayangkan kita harus mengantarkan Pertamina DEC. Nah, itu merupakan solar non subsidi berkualitas tinggi ke puluhan agen sekaligus memakai truk tangki, dan kita pengen rutenya itu seefisien mungkin agar biayanya juga seminimal mungkin. Nah, problem seperti ini itu disebut dengan vehicle routing problem. Selama ini banyak distribusi BBM yang masih mengandalkan intuisi pengemudi atau bagi-bagi wilayah secara manual. Nah, efeknya apa? Rutenya bisa tumpang tindih, kemudian jaraknya boros, dan juga biayanya bisa membengkak. Nah, penelitian yang saya teliti ini mencoba menjawab satu pertanyaan, yaitu algoritma mana yang paling efektif untuk mencari rute distribusi yang paling hemat. Jadi yang sudah seperti saya jelaskan pada awal, di sini ada 3 algoritma yang saya bandingkan. Yang pertama backtracking, kemudian yang kedua branch and bound, dan yang ketiga yaitu end colony optimization. Nah, yang pertama untuk backtracking, jadi bayangin kita lagi main maze. Kan kalau maze tuh kita jalan terus, kemudian kita mentok, kita balik lagi mencoba jalan yang lain. Nah, itu inti dari algoritma backtracking. Jadi dia mencoba semua kemungkinan rute satu-satu, dan kalau ketemu jalan buntu, misalnya di sini muatan truknya sudah penuh, jadi dia balik untuk mencoba kombinasi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu algoritma branch and bound. Jadi untuk branch and bound ini dia lebih cerdas. Jadi sebelum lanjut ke suatu rute, dia udah menghitung dahulu. Kalau misalnya aku lanjut ke sini, dia biaya minimalnya bakal berapa. Nah, kalau estimasinya itu udah lebih mahal dari solusi terbaik yang sudah ada, nah rute itu langsung dibuang. Jadi dia tidak membuang-buang waktu buat jalan yang jelas tidak menjanjikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu algoritma end colony optimization. Nah, algoritma ini yang paling unik ya, inspirasinya itu dari semut. Semut di alam nyata bisa menemukan jalur terpendek ke makanan karena mereka itu meninggalkan feromon di jalurnya. Nah, makin sering dilewati, makin kuat feromon tersebut, jadi makin banyak semut yang ikut. Nah, di algoritma ini prinsip yang sama dipakai untuk menemukan rute distribusi terbaik secara bertahap lewati banyak iterasi. Jadi saya menguji ketiga algoritma tersebut memakai data real koordinat agen distribusi dengan jumlah agen yang bervariasi dari 5 sampai 50 agen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai skala kecil dari 5 sampai 15 agen. Nah, di sini backtracking dan juga branch and bound itu menang soal kualitas rute. Jadi kedua algoritma tersebut tuh menemukan rute paling optimal. Jarak terpendeknya itu persis sama, tetapi waktu komputasinya beda jauh. Nah, untuk 15 agen itu backtracking butuh 184 detik, sementara branch and bound cuman butuh 12 detik. Nah, untuk end colony optimization dia malah lebih lambat dari keduanya, yaitu backtracking dan branch and bound. Jadi di skala kecil ini karena butuh waktu setup awal. Kemudian yang kedua yaitu skala menengah, yaitu 20 agen. Jadi di sini dia mulai kelihatan masalahnya. Untuk backtracking dia time out, dia lebih dari 30 menit, dia nggak selesai-selesai. Kemudian untuk branch and bound dia masih bisa, tetapi butuh 312 detik. Kemudian untuk end colony optimization dia selesai dalam 0,45 detik dengan rute yang hampir sama optimalnya.
Kemudian selanjutnya yaitu untuk skala besar, yaitu 50 agen. Nah, ini yang paling dramatis ya bisa dibilang. Untuk backtracking dia crash, kehabisan memori. Kemudian untuk branch and bond dia time out, tetapi end colony optimization dia santai, dia selesai dalam waktu 1,85 detik. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi di sini jawabannya itu ada di kompleksitas. Algoritma eksak seperti backtracking dan branch and bond itu pada dasarnya kan kita harus mengecek semua kemungkinan kombinasi rute dan juga jumlah tumbuhnya dia secara faktorial. Misal 10 agen, jadi 10 faktorial bisa sampai 3,6 juta kemungkinan. Sementara 20 agen, jadi kan 20 faktorial, udah berapa? Udah triliunan. Nah, nggak ada komputer yang kuat buat menghitung itu. Nah, kemudian sedangkan end colony optimization itu tidak bekerja seperti itu. Dia tidak menyimpan semua kemungkinan, tetapi dia cukup mengupdate matriks feromon tiap iterasinya. Jadi kayak sistem navigasi yang makin lama itu dia makin pinter seiring jam terbangnya. Jadi di sini mana yang terbaik? Nah, jawabannya yaitu tergantung skalanya. Misal skalanya itu dalam distribusi kecil di bawah 15 agen, nah pakai branch and bond itu rute yang dihasilkan pasti paling optimal dan juga waktu komputasinya masih masuk akal. Tetapi kalau distribusinya itu sudah dalam skala besar, puluhan bahkan ratusan agen, end colony optimization adalah jawabannya. Dia tidak selalu menemukan rute yang paling optimal, tapi selisihnya itu kecil banget ya, dan dia juga bisa memberikan jawaban dalam hitungan detik. Nah, itu sangat krusial untuk manajemen logistik yang harus membuat keputusan yang cepat. Nah, jadi intinya tidak ada satupun algoritma yang superior di semua kondisi. Jadi yang membuat riset ini menarik itu justru karena kita bisa melihat trade-off yang jelas antara akurasi dan juga kecepatan, dan itu pelajaran penting banget bagi siapapun yang mau menerapin algoritma di dunia nyata. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.